Edi Mulyadi ditetapkan sebagai tersangka dan saat ditahan di Mabes Polri atas pernyataan jin buang anak. Oh, karena saya bukan orang Kalimantan, saya tidak perlu tersinggung. Karena saya orang Kalimantan, saya harus tersinggung. Tidak, ini bagi saya urusan kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Siapapun menghina atau merendahkan suku apapun di Indonesia itu harus kita nasihati. Ada nasihat dengan cara yang mungkin sekedar bahasa ujaran, tapi juga ada nasihat yang pada akhirnya adalah pelaporan hukum supaya itu menjadi pendidikan kita semua. Dengar dulu, belum clear. Nah, menyangkut demokrasi, singkat saja. ini kan sebetulnya kita ini harus memanfaatkan nuansa demokrasi yang sudah kita nikmati di Indonesia ini luar biasa. Ini kita isilah dengan cara berpikir yang kritis, yang substantif, yang ilmiah, yang intelek. Jangan kemudian dibumbui dengan ujaran kebencian dan lain sebagainya. Siapa? Tentang perhimpunan hukum pidana dan juga dijuntukan pasal 156 KUHP. Kemudian setelah diperiksa sebagai tersangka, Kabar Besuki, Edi Mulyadi akhirnya ditetapkan sebagai tersangka ujaran kebencian berlatar belakang SARA. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, ia langsung ditahan oleh pihak kepolisian. Penetapan tersangka diberikan kepada Edi Mulyadi setelah secara gamblang ia mengkritik pemindahan ibu kota Indonesia di Kalimantan. Dalam ungkapannya, ia menyebutkan pemindahan ibu kota Indonesia di Kalimantan tersebut tidaklah tepat. Seperti dilansir Kabar Besuki dari YouTube TV One News, sebelumnya ditetapkan menjadi tersangka. Edi Mulyadi sempat diperiksa di Mabes Polri selama sehari. Edi Mulyadi diperiksa pada hari Senin 31 Januari 2022 kemarin. Pemeriksaan dilakukan pada pagi jam 9:54 waktu Indonesia Barat hingga pukul 18:30 waktu Indonesia Barat. Pemeriksaan dilakukan oleh Mabes Polri setelah ada beberapa laporan terkait pernyataan mengenai pemindahan ibu kota Indonesia. Pada pukul 9:54 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat, Edi diperiksa Mabes Polri masih dalam tahap saksi. Dinaikkan status Edi sebagai tersangka kasus ujaran kebencian ditetapkan oleh Mabes Polri setelah pemeriksaan tersebut. Sebenarnya, pemeriksaan Edi Mulyadi sendiri terancam dilakukan pada Jumat lalu pada tanggal 28 Januari 2022. Namun, karena berhalangan hadir, pemeriksaan Edi Mulyadi akhirnya dilakukan pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022. Sebelumnya juga pihak kepolisian sudah memeriksa beberapa saksi sebelumnya akhirnya menetapkan Edi Mulyadi sebagai tersangka atas kasus dugaan ujaran kebencian yang dilontarkannya. Dalam hal ini ada 55 orang saksi yang diantaranya ada 37 saksi dan 18 orang ahli dalam hal saksi ahli pidana, bahasa dan lain sebagainya. Setelah ditetapkan Edi Mulyadi sebagai tersangka, pihak kepolisian sendiri akan menahan yang bersangkutan selama 20 hari ke depan. Penahanan yang dilakukan oleh Mabes Polri tersebut bertujuan agar tersangka dalam hal ini tidak menghilangkan barang bukti. Edi Mulyadi sendiri terancam hukuman di atas 5 tahun dengan total ancaman 10 tahun penjara. Kasus ujaran kebencian yang dilontarkan Edi Mulyadi berawal saat dirinya mengkritik kebijakan pemerintah yang akan memindahkan ibu kota di Kalimantan. Ia juga berucap bahwa Kalimantan merupakan tempat jin buang anak dan bahkan ia menyebut kata-kata yang tidak pantas di depan khalayak ramai. Berbagai kecaman datang dari penjuru Indonesia, khususnya bagi warga Kalimantan. Banyak warga asli Kalimantan yang tidak terima atas pernyataan yang dilontarkan Edi Mulyadi, bahkan mereka mendorong pihak kepolisian agar segera menangkap Edi. Meskipun Edi Mulyadi sendiri sudah melakukan klarifikasi terkait pernyataannya tersebut, akan tetapi proses hukum tetap berjalan. Menurut Edi Mulyadi, ungkapan tempat jin buang anak menggambarkan sebuah tempat yang sangat jauh sehingga ia gunakan dalam pernyataannya tersebut. Edi Mulyadi bukan wartawan yang terdaftar di Dewan Pers. Ini sepak terjang dan profilnya. Usai ucapannya menjadi polemik karena mengandung unsur sara, Edi Mulyadi mangkir dari panggilan Bareskrim Polri.
jakartaposkota.go.id. Kuasa hukum Edi Mulyadi berharap kasus hukum dugaan ujaran kebencian yang dialami kliennya dapat diselesaikan dengan Undang-Undang Pers atau UU Pers nomor 40 tahun 1999.